Saudara, plasma darah konvalesen menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Namun sayang, masih banyak penyintas COVID-19 yang sudah sembuh enggan mendonorkan plasma darah konvalesennya. Tapi paling tidak ini sudah memenuhi janji saya dalam hati. Saya sudah berjanji saya sembuh, saya donor plasma. Heru Sutapa menjadi orang pertama yang mendonorkan plasma darah konvalesen ke PMI Kota Kediri. Ia merupakan satu dari 50 penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat untuk donor plasma konvalesen. Heru bersyukur bisa menjadi orang pertama yang memenuhi kriteria untuk pendonor plasma konvalesen di PMI Kota Kediri. Sebab tidak semua penyintas COVID-19 bisa mendonorkan plasma konvalesennya. Ada sejumlah kriteria khusus yang wajib terpenuhi untuk bisa mendonorkan plasma darah konvalesen. Begitu saya divonis positif COVID pada tanggal 23 kemarin, saya itu dalam hati udah pengen kalau nanti saya sembuh, saya pengen ikut plasma konvalesen seperti itu. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesembuhan dan sekarang ini saya mencoba untuk saya akan mendonorkan di plasma ini. Untuk sekali donor, rata-rata pendonor akan diambil plasma konvalesen sebanyak 400 hingga 600 cc. PMI Kota Kediri memastikan bahwa pendonor plasma konvalesen tetap aman dan sehat. Sehingga diharapkan para penyintas COVID-19 tidak takut untuk melakukan donor plasma konvalesen yang berguna untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19. Satu pendonor rata-rata bisa didapatkan 400 cc sampai 600 cc dari plasma konvalesen. Padahal satu kantong plasma konvalesen itu berisi 200 cc. Berarti artinya satu orang pendonor bisa menghasilkan 2 sampai 3 kantong plasma konvalesen. Semuanya tergantung nanti dari darah lengkapnya seorang pendonor tersebut. Nah, jika seorang pendonor tersebut darah lengkapnya memenuhi persyaratan dan berat badannya memenuhi persyaratan, bisa diambil maksimal 600 cc. Di Malang, Jawa Timur, sebuah komunitas bergerilya mengumpulkan pendonor plasma konvalesen untuk membantu menyembuhkan pasien COVID-19. Mencari plasma konvalesen yang sesuai kriteria nyatanya sangat sulit. Bukan hanya soal kecocokan dan kualitas dari plasma konvalesen, namun masih banyak penyintas COVID-19 yang enggan melakukan donor. Di wilayah Jawa Timur, dari 749.000 penyintas COVID yang sudah sembuh, baru ada 500 orang yang bersedia melakukan donor plasma konvalesen. Padahal plasma konvalesen sangat dibutuhkan untuk pasien COVID-19 untuk mempercepat proses kesembuhan mereka. Tetapi di perjalanannya semakin banyak pemohon yang masuk dibandingkan pendonornya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah mendorong para pendonor yang sudah terdata di database kami untuk segera mendonorkan darahnya ke PMI yang melayani donor plasma konvalesen di kota-kota besar biasanya. Terapi penyembuhan pasien COVID-19 dengan plasma konvalesen bisa menyembuhkan pasien hingga 80%. Harapan bagi pasien COVID untuk mendapatkan donor plasma konvalesen tentu sangat besar. Di tengah angka kasus COVID yang masih tinggi di Indonesia, penyintas COVID diharapkan tergerak untuk membantu sesama agar bisa segera sembuh dari COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kini kita sudah terhubung dengan Koordinator Komunitas Plasma Konvalesen, Dr. Aryani di Malang, Jawa Timur. Halo, selamat sore Dr. Aryani. Selamat sore Mbak. Dokter, bisa dijelaskan seberapa besar sih kebutuhan plasma konvalesen untuk kondisi saat ini? Ya, jadi sangat banyak sekali sejak komunitas kami ada sekitar 280 pemohon yang masuk ke database kami untuk meminta apakah ada data pendonor dengan golongan darah A di kota B, seperti itu Mbak. Jadi sampai sekarang ada 270 sekitar itu. Lalu dokter, apa sih sebenarnya yang membuat banyak penyintas COVID-19 ini enggan mendonorkan plasma konvalesennya? Karena memang tadi juga kita lihat bersama ada para pendonor yang para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh ini agak khawatir gitu untuk mendonorkan plasma darahnya. Ya,
mungkin banyak faktor ya. Jadi para penyintas atau orang yang sudah sembuh dari COVID itu mungkin belum tahu apa sih donor plasma itu. Kemudian yang kedua, rasa trauma ya terhadap jarum suntik mereka pada saat opname. Kemudian mereka takut prosedur donor itu seperti apa, apakah membahayakan saya, ada efek samping yang membahayakan saya, padahal saya juga baru sembuh, apakah nanti banyak kekhawatiran seperti itu. Tekniknya apakah sakit, kemudian darah ada yang dikembalikan ke tubuh saya, apakah itu nggak berbahaya dong? Jadi banyak pertanyaan yang membuat mereka sebenarnya masih belum yakin untuk mau berdonor. Kemudian juga adanya stigma negatif dari masyarakat tentang penyintas COVID yang membuat mereka mungkin kurang leluasa untuk bergerak ya. Kemudian yang keempat, banyak pendonor yang sudah mendaftar. Tetapi ternyata tidak semua eligible atau memiliki syarat yang bisa untuk mendonorkan plasmanya. Jadi berbagai syarat yang diminta oleh PMI atau UTD, mereka screening terlebih dahulu pada saat awal, dan mereka banyak yang gugur di tahap pertama atau tahap screening untuk donor plasma konvalesen tersebut. Jadi karena berbagai syarat yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka tidak bisa untuk berdonor. Padahal sebenarnya mereka pengen dan ingin sekali membantu. Kemudian yang kelima, beberapa pendonor berada di kota yang tidak ada layanan PMI yang mampu untuk melayani donor plasma konvalesen. Jadi mereka kadang-kadang keberatan kalau diminta datang ke luar kota hanya untuk datang ke PMI untuk berdonor. Sedangkan untuk berdonor itu butuh waktu ya, 1-2 hari. Kadang tidak bisa selesai dalam 1 hari. Kecuali dia datang pagi hari, sore harinya dia bisa langsung berdonor. Jadi ada keterbatasan juga untuk akses ke PMI yang bisa melayani donor plasma konvalesen itu. Dokter, lalu bisa dijelaskan bagaimana perbandingan dari jumlah para penyintas COVID-19 yang sudah sembuh ini dengan kebutuhan permintaan plasma konvalesen saat ini? Iya, jadi untuk kebutuhan ini sebenarnya seluruh PMI kemarin seperti yang disebutkan hanya bisa 40-50 per hari. Padahal mereka sangat membutuhkan 200 kantong per hari. Gitu ya, jadi sangat-sangat butuh sebanyak 5 kali lipat dari pendonor yang ada sekarang. Itu. Jadi memang perbedaannya cukup jauh gitu ya dok ya. Lalu apa yang terjadi bila seorang pasien COVID-19 ini tidak mendapatkan donor plasma konvalesen? Ya sebenarnya terapi plasma konvalesen ini adalah terapi alternatif atau terapi yang masih dalam tahap uji klinis. Ya, jadi memang masih belum ada terapi standar untuk penanganan dari COVID, tetapi sebagai bentuk dari ikhtiar dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dapat mengurangi lama dia dirawat dan mengurangi angka kematian dari para pasien COVID. Oleh karena itu kita dari komunitas juga ikut membantu dengan adanya donor plasma ini, membantu juga penelitian-penelitian yang terkait untuk terapi plasma konvalesen ini. Apakah memang bisa bermanfaat atau tidak bagi para pasien yang sedang dirawat. Dokter Aryani tadi sempat katakan bahwa memang ada banyak sebenarnya penyintas COVID-19 juga yang sudah sembuh, ini sudah berniat untuk mendonorkan plasmanya. Tetapi karena syarat-syarat tertentu tidak bisa. Boleh dijelaskan syarat-syaratnya seperti apa dan bagaimana caranya jika mungkin saat ini ada penyintas COVID-19 yang ingin mendonorkan plasma darahnya? Ya, jadi syarat-syarat yang diajukan oleh PMI atau unit transfusi darah adalah yang pertama dia harus confirm pernah terkena COVID, dibuktikan dengan hasil swab PCR atau swab antigen yang positif. Kemudian yang kedua, dia sekurang-kurangnya sudah 14 hari bebas dari gejala sakit COVID-nya atau dari hasil swab negatifnya. Jadi kalau dia sudah sembuh, Mbak, 14 hari kemudian dia baru bisa untuk berdonor. Kemudian usia antara 18 sampai 60 tahun, kemudian diutamakan laki-laki, jika perempuan dia belum pernah hamil. Kemudian juga pendonor diminta tidak memiliki penyakit-penyakit kronis
seperti penyakit jantung, kemudian darah tinggi, penyakit ginjal, paru-paru, penyakit kelainan darah, atau penyakit HIV, sifilis, atau hepatitis. Kemudian disarankan berat badannya lebih dari 55 kg. Nah, biasanya komunitas kami akan memverifikasi data yang masuk dari pendonor, apakah dia lolos untuk screening awal atau tidak dari data-data yang diberikan ke kita. Kalau ternyata kita verifikasi dia memenuhi syarat, baru kita sarankan dia untuk berdonor ke PMI atau ke unit transfusi darah. Dokter Aryani, jika dilihat dari data ini ada 749.000 penyintas COVID-19, lalu hanya ada 500 orang yang bersedia untuk mendonorkan plasmanya. Lalu apa imbauannya agar para pendonor ini jumlahnya semakin meningkat? Ya, jadi ingatlah untuk para penyintas COVID atau Anda yang sudah sembuh dari COVID bahwa di dalam tubuh Anda itu ada sesuatu yang berharga bagi para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu plasma darah Anda. Karena plasma darah Anda mengandung antibodi yang bisa membantu para pasien yang sedang dirawat untuk melawan dari virus corona. Ya, jadi kami himbau dalam waktu 14 hari setelah Anda sembuh atau 14 hari setelah swab negatif, segeralah untuk melakukan screening ke PMI atau unit transfusi darah untuk mengetahui apakah Anda bisa berdonor atau tidak. Dan itu dalam jangka waktu 3 bulan setelah hasil swab positif, Anda harus segera untuk menggunakan waktu yang berharga tersebut untuk bisa membantu sesama yang sedang berjuang untuk melawan COVID. Baik, terima kasih Dokter Aryani atas bincang-bincangnya sore hari ini. Semoga saja semakin banyak pendonor plasma konvalesen ini yang semakin tergerak hatinya untuk bisa membantu sesama dan bisa melepaskan mereka dari penderitaan COVID-19. Selamat bertugas kembali dokter, sehat selalu.